Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pagi. Baik, apa kabarnya kalian hari ini? Kabar baik. Ya, Baik, Pak. baik ya semuanya. Syukur alhamdulillah. Kita berjumpa lagi pada mata pelajaran Administrasi Pajak kelas 11 Akuntansi. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Coba ketua kelas untuk memimpin doa. Siapa yang bisa memimpin doa tadi? Ismail bisa? Ismail, saya pimpin doa untuk temannya. Siapa tadi yang sudah yang bisa pimpin doa? Coba Mirna. Mirna pimpin doa dulu untuk temannya. 046. Silakan. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik ya. Kalian sudah hadir semuanya? Atau masih ada temannya yang belum hadir ya? Ada ya? Masih banyak. Masih banyak, Pak. Ya. Jangan lupa selalu mengisi absen kehadiran pada form yang telah disediakan di Google Form ya. Ada yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Ayo, Saya, Pak. pelajaran apa? Nomor pokok wajib pajak. Nomor pokok wajib pajak ya. Jadi minggu lalu pelajaran kita adalah nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Nomor pokok. Ya, betul sekali ya. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, Bapak mau mengecek dulu semangatnya pagi ini anak-anak ya. Bagaimana semangat paginya hari ini anak-anak? Pagi. Ya. Ya, kalian harus tetap semangat ya, karena kalian adalah calon-calon tenaga akuntan handal di masa depan ya. Baik. Untuk materi kita hari ini, Bapak akan memaparkan kompetensi dasar yang ingin dicapai dan menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini ya. Untuk hari ini, silakan kalian menyimak presentasi PowerPoint dan video pada link YouTube yang akan disajikan pada saat ini. Ya, silakan diperhatikan, disimak baik-baik materinya. Baik, Bapak jelaskannya mengenai administrasi pajak kelas 11. Materi kita adalah nomor pengukuhan pengusaha kena pajak. Baik. Kompetensi dasar kita adalah 3.3, di mana kompetensi dasarnya adalah menerapkan permohonan nomor pengukuhan pengusaha kena pajak. 4.3 membuat surat permohonan pengukuhan pengusaha kena pajak. Indikator pencapaian kompetensi untuk pengetahuan yang pertama adalah menjelaskan pengertian nomor pengukuhan pengusaha kena pajak. 2. Menjelaskan tempat dan jangka waktu pelaporan usaha. 3. Menganalisis penghapusan nomor pokok pengusaha kena pajak. Untuk indikator keterampilan, yaitu menerapkan prosedur permohonan pengukuhan pengusaha kena pajak. 2. Membuat permohonan nomor pengukuhan pengusaha kena pajak atau NPPKP. Baik, tujuan pembelajaran kita menggunakan model saintifik, model problem based learning, sehingga peserta didik diharapkan
mampu aktif dalam kegiatan pembelajaran dan disiplin dalam menyampaikan pendapat, menjawab pertanyaan, memberi saran, kritik, kreatif, kerja keras, penuh rasa percaya diri. Melalui pendidikan pedagogik, peserta didik dapat menganalisis surat permohonan pengukuhan pengusaha kena pajak atau NPPKP dalam kehidupan sosial, budaya, dan kemanusiaan dengan memperhatikan unsur-unsur dalam permohonan nomor pengukuhan pengusaha kena pajak, sehingga kalian diharapkan dapat terampil dalam membuat surat permohonan nomor pengukuhan pengusaha kena pajak atau NPPKP. Baik, kita masuk ke materi pembelajaran. Pengertian pengusaha kena pajak. Silakan disimak materinya di PowerPoint-nya. Jadi pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Fungsi PPKP yang pertama adalah sebagai identitas pengusaha kena pajak. Yang kedua, sarana untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang pajak, pertambahan nilai atau PPN, dan pajak penjualan barang mewah atau PPNBM. Yang ketiga adalah alat pengawasan administrasi perpajakan. Sedangkan manfaatnya MPPKP adalah yang pertama, untuk bisa menjadi rekanan pemerintah dalam mendaftarkan dan memperoleh tender dari proyek pemerintah. Dua, memperoleh pembayaran dari KPKN dan sebagainya. Baik, kalian bisa lihat termasuk pengusaha kena pajak. Ada pabrikan, importir, ya, pengusaha yang mempunyai hubungan istimewa dengan pabrikan, agen, ya, pemegang hak paten, pedagang besar, pedagang eceran, dan sebagainya, ya. Berikutnya kewajiban pengusaha kena pajak, yaitu melaporkan usaha untuk dikukuhkan, ya, memungut PPN dan PPNBM yang terhutang, membuat faktur pajak atas setiap penyerahan barang yang kena pajak, membuat nota retur dalam hal terdapat pengembalian barang kena pajak, melakukan pencatatan dalam pembukuan mengenai kegiatan usahanya, menyetor PPN dan PPNBM yang terhutang, serta menyampaikan surat pemberitahuan penyampaian SPT masa PPN. Baik, yang lain-lainnya saya kira bisa disimak. Ada pengecualian pengusaha kena pajak, yaitu pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi pengusaha kecil, ya, dia bukan lagi pengusaha, tapi dia masih usaha kecil mikro, ya. Pengusaha yang menghasilkan barang yang tidak dikenakan PPN, ya. Pengusaha di bidang jasa-jasa yang dikecualikan PKP, ya. Ya, ada barang yang dikecualikan, begitu dengan jasa yang dikecualikan untuk dikenakan pajak, ya. Untuk bisa mendapatkan pengukuhan sebagai pengusaha kena pajak, seorang pengusaha itu bisa langsung mendaftar secara elektronik, ya. Itu sudah tertera pada aplikasi yang telah disediakan oleh kantor pelayanan pajak yang ada domisili tempat pengusaha tersebut berdomisili, ya, bertempat tinggal. Kita juga langsung datang ke kantor pelayanan pajak yang terdekat. Nah, ada beberapa syarat pengajuan kenapa ditolak, ya. Tadi lihat di materi PowerPoint-nya.
Nah, begitu dengan pengukuhan pengusaha kena pajak. Nanti sudah dibaca nanti di materinya ya. Jadi untuk lebih memperjelas lagi pada kalian mengenai materi kita, bisa kalian lihat pada video YouTube yang akan ditampilkan yang terkait dengan materi kita pada hari ini. Bisa diputarkan videonya. Pembelajaran. Pak. Kalau tidak bisa tunggu ya Nana, untuk video pembelajarannya bisa.